warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nirmalawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 3 Universitas Katolik Santa Thomas. NIM 230950113. Saya mengajar di SD Negeri 05933 Loburapa, Kecamatan Engsongsongan, Kabupaten Asahan. Hari ini Selasa 5 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku
like good night season. Not for long, just outside, just like good night. Amerika Serikat, men. Camelon. Ini ada kembangnya, ada melonnya. Melon, bukan melon. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly grows. With each new one starting, I recall. You came into my life just like a nice season. Not for long, just Ih, cantiknya. Hai, masih seksi. cherish every day till it's on my way this season. Each time of year carries memories, like a never fading whisper in the breeze. Oh, we Videonya tentang apa, nak? Kebun binatang. Di kebun binatang itu banyak apa? Hewan. Ada hewan buas, ada hewan yang tidak buas. Apa yang dimaksud dengan hewan buas? Ya, hewan yang memakan daging. Ya. Kalau bebek berapa apanya kakinya? Dua. Bebek hidupnya di mana? Air bisa di darat. Ya. Buaya hidupnya di mana, nak? Di air bisa di darat. Kita hidup di dua. Kalau manusia hidupnya di mana? Di Di darat. darat. Kita nggak bisa hidup di Air. yang bisa hidup di air. Ikan. Ikan, betul. Tapi kalau ikan, kalau dia ditaruhkan di darat bagaimana? Iya, kalau dia mau mati dia kan, nak? Nah, itulah perbedaan sama manusia. Kalau manusia nggak bisa kita hidup di air, yang bisa hidup di air ikan, buaya itu hidupnya di air. Ini ibu tampilkan lagi videonya tentang dongeng. Apa itu yang dongeng, nak? Bayangan. Inilah biar kita tampilkan ya, nak. Gajah dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus hebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hai. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu,
Aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata Kami berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Ibu ingin bertanya sama kamu. Tadi kita sudah menonton videonya. Tentang apa videonya, Nak? Ya, semut dan gajah. Karena gajah badannya besar, dia sepele sama semut. Jadi datang semut sakit hati dia, masuklah dia ke dalam belalainya. Biar supaya sakit hatinya hilang, masuk dia ke belalainya. Udah masuk dia ke belalainya, digigitnya lah belalainya si gajah. Si gajah minta maaf. Makanya kamu nggak boleh sepele sama orang. Jangan kamu besar, kamu sepele sama orang. Itu suatu contoh biar kamu itu tidak sombong, tidak sepele sama orang. Belum tentu yang kamu sepelekan itu lebih bagus daripada dia. Makanya istilahnya ada, Nak, semut di dekat hidung nggak nampaknya, tapi yang di luas dia ke sana, di samudra sana, dia tahu. Itulah nggak boleh kita sombong sama orang, nggak boleh angkuh, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Teman kita membacakan persahabatan gajah dan tikus. Yang lain menyimaknya ya, Nak. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum. Tuan, sangat pantas untuk mengharum ruangan, kata tikus, mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah. Penasaran? Silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat Dalam ceritanya tadi, ceritanya apa judul dongengnya, Nak? Ya, persahabatan gajah dan tikus. Nah, tikus saja sama gajah bisa akrab deh, ya kan? Kamu pun ya kayak gitu, jangan nanti dipanggil-panggil sama orang tuanya, ujung-ujungnya berantakan. Nggak boleh macam gitu, Nak. Kita harus hidup bukan di rumah, bukan di sekolah saja. Di rumah, di sekolah, di tempat ibadah. Ingat apa yang Ibu bilang tadi. Kamu nggak boleh, kalau hidup rukun itu bukan hanya untuk di sekolah saja. Di rumah, di sekolah, di tempat ibadah harus rukun. Ibu akan menjelaskan arti sapaan. Nah, kalau kita jumpa sama temannya harus kita menyapa. Sama ibu guru pun misalnya kamu jumpa di jalan sana, ibu, kita menyanyikan lagu
untuk mengurutkan yang ini. Enggak nak, urutkan yang binatang ini nak. Ini kamu urutkan ya. Sudah diurutkan, barulah tahu kamu dibaca dulu ininya teksnya, baru tahu kamu jawabannya yang mana ya nak. Iya Bu. Selesai nak. Merasa kelaparan, ia pun bergegas mencari makanan. Ayo cari. Ayo cari. Sedang berjalan-jalan di hutan. 2. Kancil melihat di tepi sungai ada buah-buahan. 3. Kancil bertanya kepada buaya, bagaimana cara bisa ke sana? 4. Kancil mengakali buaya dengan berkata akan membagi 2. 5. Kancil sedang berjalan. 6. Kancil sampai di hutan. Sekarang kamu bisa maju ke depan. Putri tahu ya, Putri bilang assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Kancil sedang berjalan-jalan di tengah hutan. 2. Kancil sedang mengancam makanan di tepi sungai. 3. Kancil bertanya kepada buaya bagaimana untuk menyeberangi sungai. 4. Kancil melangkahi buaya untuk menyeberangi sungai. 5. Kancil berjalan-jalan di dekat sungai. 6. Kancil sampai di hutan.